Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Irfan Sudesmana. Saya mahasiswa dari Universitas Subang. NPM saya D1A 190504. Saya kelas karyawan semester 4 dan di kelas A. Baik teman-teman, saya akan memberikan ilmu sedikit walaupun sedikit tentang komunikasi ya. Kita ambil garis besar dari komunikasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah pemberian pesan dari kita untuk lawan bicara kita. Itu untuk garis besarnya. Di dalam komunikasi itu ada beberapa jenis. Seperti komunikasi verbal, komunikasi tertulis. Nah, apa itu komunikasi verbal? Komunikasi verbal itu bisa dikatakan menggunakan lisan. Bisa secara langsung dan bisa menggunakan telepon maupun itu video. Itu terkait tentang komunikasi verbal. Yang kedua ada komunikasi tertulis. Seperti yang sudah biasa kita lakukan dengan adanya WhatsApp, Facebook, Messenger, BBM itu adalah bisa disebut komunikasi secara tertulis. Dan surat menyuratkan itu termasuk komunikasi. Masuknya kepada komunikasi tertulis. Dalam komunikasi berdasarkan maksud dan tujuan. Komunikasi dapat juga dibedakan berdasarkan maksud dan tujuan, seperti komunikasi ini bisa bertujuan untuk pidato. Itu salah satu komunikasi secara langsung. Yang kedua, pemberian saran atau kritik. Yang ketiga, pemberian perintah. Yang keempat, itu memberikan ceramah dan wawancara. Itu adalah maksud dan tujuan komunikasi diantaranya. Sebenarnya masih banyak lagi komunikasi atau tujuan-tujuan dari komunikasi itu. Komunikasi berdasarkan ruang lingkupnya ada dua. Yang pertama itu ada komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal itu bisa terjadi di dalam suatu organisasi atau di dalam suatu ruang lingkup. Biasanya seperti rapat itu internal, maksudnya ke dalam internal. Jadi menggunakan ruangan. Contohnya di dalam komunikasi internal itu ada beberapa lagi, ada komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal. Apa itu komunikasi vertikal atau contohnya seperti apa? Seperti perintah atasan, teguran, dan arahan dan lain-lainnya itu adalah komunikasi secara vertikal. Ada juga yang namanya komunikasi secara horizontal, seperti diskusi atau bertukar pikiran antara organisasi yang posisinya sama, atau rapat seperti itu bisa dikatakan komunikasi horizontal atau ada interaksi satu sama lain. Yang kedua ada komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal itu biasanya dilakukan secara publik. Misalnya jumpa pers, pameran, publikasi, program TV, radio, dan bakti sosial. Nah, itu adalah komunikasi eksternal. Baik, apa fungsi dari komunikasi tersebut? Sebenarnya banyak sekali fungsi dari komunikasi yang mungkin saya akan memberikan beberapa saja, seperti komunikasi ini sebagai alat kendali. Apa itu sebagai alat kendali? Maksudnya itu adalah fungsi pertama adalah sebagai alat kendali atau kontrol. Itu adalah berarti dengan komunikasi maka perilaku individu dapat dikontrol dengan penyampaian aturan yang harus dipatuhi. Yang kedua sebagai alat motivasi. Nah, ini yang disebut alat motivasi itu adalah seseorang dalam melakukan sesuatu menyampaikan informasi yang dapat diraih dalam kehidupan akan membangun motivasi seseorang atau memberikan semangat dalam melakukan sesuatu hal. Banyak hal sekali yang bisa kita berikan kepada teman-teman atau teman kita pribadi ya terkait tentang motivasi tersebut. Yang ketiga sebagai ungkapan emosional. Nah, seperti apa contohnya? Seperti dalam komunikasi itu menggunakan ekspresi. Ketika kita sedikit marah, maka komunikasi kita itu akan keras. Dan ketika kita sedang bahagia, komunikasi pun akan menyesuaikan. Nah, itu yang dimaksudnya bisa mengungkapkan emosional. Yang selanjutnya yaitu tujuan komunikasi. Di antara lainnya ada agar komunikator kita dimengerti oleh komunikan gitu.
Yang kedua, agar dapat mengenal orang lain. Yang ketiga, agar pendapat diterima oleh orang lain. Nah, baik, saya akan menjelaskan sedikit saja terkait komunikasi ini. Tujuan komunikasi yang pertama adalah untuk memastikan informasi dan pesan dari komunikator dapat dimengerti oleh orang lain atau disebutnya komunikan. Karena itu, komunikator harus menyampaikan pesan utama sejelas mungkin kepada komunikan gitu. Itu agar komunikator itu bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua, agar mengenal orang lain. Komunikasi itu sebenarnya banyak ya. Tanpa kita sadari pun kita banyak. Contohnya kita ketemu di jalan, kita say hello dengan yang lain. Nah, itu bisa dinamakan komunikasi walaupun kita menanyakan nama atau misalkan hai. Itu kata hai itu adalah awalan dari komunikasi. Itu juga bisa disebut dengan komunikasi untuk mengenal orang lain. Yang ketiga itu agar pendapat diterima oleh orang lain. Nah, ini adalah gaya bahasa kita atau gaya berbicara kita berpengaruh dalam komunikasi ini. Contohnya, ketika kita mempresentasikan sesuatu dengan tidak jelas, intonasinya tidak jelas, maka komunikasi kita itu tidak akan sampai kepada komunikan tersebut. Biasanya itu ada pembahasannya di public speaking. Nah, itu ada biasanya ada kontrol vokal dan lain-lainnya. Itu tentang komunikasi. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait dengan komunikasi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Bila ada kesalahan mohon untuk dikoreksi, bisa dikomen di YouTube saya ini. Baik, mohon maaf bila banyak kesalahan karena kita masih belajar. Yang namanya belajar jangan takut dan tetap percaya diri begitu. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.